Hai kawan, jumpa lagi di Kulik Bareng. Nah, dalam rangka mau menyambut bulan Ramadan, kita mau buat beberapa konten yang terkait sekitar bulan puasa dan Ramadan itu sendiri. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran kita mau bahas apa kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu di channel ini supaya kita semangat untuk bikin video di setiap minggunya. Nah, kalau udah subscribe nih, yuk kita mulai kontennya. Nah, kawan-kawan, pernah gak sih di tengah bulan Ramadan, di tengah kita lagi sahur, atau lagi buka puasa, atau di tengah chat grup yang rame ngomongin apa gitu, dan jadwal yang padat tentunya, kita justru merasa lelah secara batin. Bukan lelah fisik nih, tapi lelah yang kayak gak bisa dijelasin gitu. Nah, Ramadan kan datang tiap tahun, tapi seringkali kita menjalaninya dengan cara yang sama seperti bulan-bulan lainnya. Padahal ya Ramadan itu kan bulan yang spesial gitu kan. Jadi kita tapi jalaninnya tuh ya sama aja kayak bulan-bulan yang lain. Cepet, penuh suara, penuh distraksi, ya pokoknya berisik gitu. Padahal ada satu hadiah yang dibawa Ramadan dengan sangat-sangat lembut, yaitu kesunyian batin. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya kita bakal bicara tentang hal itu di episode kali ini, soal Ramadan dan kesunyian batin. Jadi ya bagaimana Ramadan mengajarkan kita untuk lebih tenang, lebih hening, lebih diam, dan tentang ruang kosong yang justru penuh makna. Nah teman-teman, kita kan hidup di dunia yang hampir gak pernah bener-bener diam ya. Bangun tidur kita udah cek handphone, terus sebelum tidur kita masih scrolling sosial media, ya kan? Bahkan saat kita ibadah, pikiran kita tuh kemana-mana gitu. Ya entah mikirin apa aja lah pokoknya. Nah, kita terbiasa tuh hidup dengan suara notifikasi, suara tuntutan, suara ekspektasi, suara perbandingan, atau bahkan suara-suara yang lain lah. Akhirnya kita tuh jadi jarang bertanya, apa sih kabar batinku hari ini? Nah, bulan puasa datang bukan untuk menambah kebisingan, melainkan ia datang untuk membuat kita lebih lambat. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kita memperlambat diri kita untuk benar-benar memaknai ibadah kita dan memaknai hidup kita serta hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kalau kita nggak benar-benar sengaja berhenti atau memperlambat nih, kadang-kadang kesunyian itu nggak bisa kita dengar. Dan di tengah kesunyian itulah kita bisa menemukan makna yang sesungguhnya. Nah, kesunyian batin itu apa sih? Jadi kesunyian batin itu bukan berarti sendirian, bukan juga berarti kita menjauh dari dunia. Kesunyian batin adalah kondisi di mana pikiran kita nggak harus bereaksi, kita punya hati tuh nggak harus terus mengejar, dan jiwa kita tidak terus membandingkan. Diam bukan karena kita tidak ada suara, tapi karena kita nggak lagi dikuasai oleh suara. Ramadan mengajarkan ini lewat puasa. Saat kita menahan makan, minum, dan dorongan-dorongan yang instan gitu, yang impulsif, kita sebenarnya sedang melatih keheningan di dalam batin kita. Puasa bukan sekedar menahan lapar. Puasa adalah latihan tidak langsung bereaksi. Contohnya saat kita lapar, kita biasanya langsung tuh bereaksi untuk makan, ya kan? Atau saat kita marah, kita biasanya langsung bicara, teriak-teriak, ya kan? Pokoknya komplain aja. Atau saat kita menginginkan sesuatu lah gitu, apa aja gitu. Biasanya kita langsung aja ambil sesuatu yang kita mau itu, ya kan? Nah, puasa memotong kebiasaan itu. Di sela rasa lapar ada jeda. Di jeda itu ada kesadaran. Dan di sanalah kesunyian batin mulai muncul. Bukan sebagai kekosongan, melainkan sebagai ruang untuk melihat diri sendiri lebih jujur. Banyak orang gak nyaman dengan diam, karena di dalam diam tuh kita bertemu dengan luka lama, rasa bersalah, kesepian, atau pertanyaan hidup yang sulit dijawab. Kesunyian membongkar hal-hal yang selama ini kita tutupi dengan kesibukan. Tapi Ramadan mengajarkan satu hal penting, bahwa penyembuhan tidak selalu datang lewat keramaian. Kadang ia datang lewat duduk diam, tanpa distraksi, dan tanpa pelarian. Nah, Ramadan bukan tentang menjadi orang yang baru sebenarnya, tapi tentang kembali. Kembali kemana? Kembali ke hati, kembali ke niat, dan kembali ke Tuhan. Dalam kesunyian sahur, dalam doa malam kita, sholat-sholat malam kita, dan dalam detik-detik sebelum berbuka, di momen-momen sunyi itulah kita sering merasa lebih jujur, lebih rapuh, dan lebih dekat.
Nah, kalau Ramadan ini kita ngerasa lebih sensitif, lebih diam, atau lebih reflektif, itu sebenarnya bukan kelemahan. Itu tanda bahwa batin kita lagi mendengarkan. Gak apa-apa sih jalanin Ramadan dengan lebih pelan. Gak apa-apa juga memilih untuk lebih diam, atau gak apa-apa juga untuk menikmati kesunyian. Karena mungkin di sanalah bulan puasa atau bulan Ramadan kita benar-benar bekerja. Nah, itu tadi pembahasan soal bulan puasa dan keheningan batin. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang kita sayangi. Dan jangan lupa yang terakhir untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!